Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini, Tuhan adalah Allah yang selalu membuka pintu bagi siapapun yang berseru kepadanya. Sementara iblis selalu berupaya untuk menutup semua pintu yang telah dibukakan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Iblis menutup pintu melalui berbagai cara, melalui berbagai situasi. Pertama yang dilakukan oleh iblis adalah melalui fitnah manusia. Ada orang yang suka memfitnah orang lain dengan menceritakan yang bukan yang sebenarnya. Orang yang seperti ini suka mencari-cari tahu keadaan orang lain. Jika tidak ketemu, maka mereka dapat menciptakan isu tersendiri. Sungguh menyesatkan orang-orang yang seperti ini. Menciptakan fitnah berarti menimbulkan masalah serta merusak hubungan dengan sesama yang lain. Alkitab berkata, engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu. Mari kita semua jangan terjerat oleh tipu muslihat iblis melalui fitnah sesama kita manusia yang lainnya. Yang kedua yang iblis lakukan melalui kesalahan kita. Setiap manusia di muka bumi ini pasti melakukan kesalahan. Tidak ada satu orang pun yang terluput dari kesalahan. Selama kita masih hidup, kita terus belajar. Tentunya ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi kita harus tetap belajar agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Iblis seringkali memakai kesalahan itu untuk mendakwa kita di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis mendakwa lewat pikiran, sehingga pikiran kita menduduk kita dengan berkata dosamu paling besar. Dosamu tidak bisa diampuni. Tuhan tidak akan bisa mengampunimu karena dosamu terlalu besar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang lebih parahnya adalah ketika kita tidak punya kekuatan untuk melawan dakwaan iblis itu. Sepertinya pikiran kita telah tertutup karena kesalahan itu. Yang ketiga, melalui masalah-masalah dalam kehidupan, iblis bisa memakai situasi itu untuk menutup berkat Tuhan melalui masalah-masalah dalam kehidupan ini. Selama manusia hidup, tidak akan luput yang dari namanya masalah. Dia tidak akan bebas dari namanya masalah. Entah itu mulai dari anak-anak sampai pada orang dewasa sekalipun. Bedanya hanya pada cara pandang kita dalam menyelesaikan semua masalah itu. Ada masalah yang datang dari diri sendiri, tapi juga ada masalah yang datang dari luar diri kita. Setiap masalah
pasti memiliki jalan keluarnya masing-masing. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Mari kita terus perhatikan masalah dari cara pandang Tuhan, sehingga masalah itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita perhatikan bahwa masalah itu bukanlah masalah yang rumit. Karena semua masalah pada dasarnya ada jalan keluarnya. Orang percaya atau kita boleh mengalami masalah, tetapi bersama dengan Yesus pasti kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Dan selanjutnya iblis akan menutup berkat Tuhan melalui situasi-situasi yang kita alami dengan cara menyerang kita dengan kuasa kegelapan atau melalui serangan-serangan kuasa kegelapan. Di akhir zaman ini iblis akan mengumpulkan segenap kekuatannya untuk menyerang kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Iblis mencari mangsanya. Alkitab berkata, kita harus sadar. Dan kita harus terus berjaga-jaga. Karena lawan kita si iblis, dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tentunya kita harus sadar, kita perlu mempersiapkan senjata atau seluruh perlengkapan yang dari Allah, yaitu firman. Kita hanya bisa mengusir roh-roh jahat atau serangan kuasa kegelapan itu hanya dengan perlengkapan senjata. Kita akan keluar menjadi pemenang jika saya dengan saudara mengerti strategi iblis untuk menutup pintu berkat yang telah disediakan Allah bagi kita sekalian. Dengan fitnahan manusia, dengan kesalahan kita, dengan masalah-masalah dalam kehidupan ini, bahkan serangan-serangan kegelapan sekalipun. Ketika kita sudah tahu itu, maka kita akan menjadi seorang pemenang di dalam Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.